suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat malam berkah. Selamat datang di Gereja Katolik Santo Kaskomalam. Malam ini kita kembali akan mengenang peristiwa yang telah dilakukan oleh Yesus Tuhan kita, yaitu perjamuan yang terakhir bersama murid-muridnya. Pada malam hari ini, kita akan melaksanakan amanat Yesus yang telah dipesankan kepada para murid. Lakukanlah ini untuk mengenangkan jauh. Dalam perayaan ini, kita akan melaksanakan dua bagian besar, yaitu bagian pertama, kita akan merayakan perayaan Ekaristi yang di dalamnya akan dilaksanakan upacara pembasuhan kaki sebagai simbol akan kerendahan hati Yesus yang mau melayani dengan sesamanya. Bagian kedua, kita akan melaksanakan perayaan sakramen Malam Kudus yang akan dilanjutkan dengan kuburan. Dapatkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja bersama dengan aku? Adapun jadwal kuburan sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan Stefanus dan Maria pukul 21 sampai 21.30. Lingkungan Ignatius dan Yohanes pukul 21.30 sampai pukul 22. Lingkungan Petrus dan Paulus pukul 22 sampai 22.30. Lingkungan Markus dan Teresa pukul 22.30 sampai 23. Dilanjutkan OMK, KKMK, dan Pemuda Katolik pukul 23 sampai 23.30. Dan yang terakhir, para suster PPHK pukul 23.30 sampai 24.00. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita awali perayaan malam ini dengan perayaan Ekaristi Kudus yang akan dipimpin oleh Romo Kasianus Teguh Budianto PR. Dimohon semua alat komunikasi atau telepon selama perayaan Ekaristi berlangsung untuk dinonaktifkan. Sekarang mari kita bangkit berdiri untuk menyambut imam dan para musisi.
bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat malam berkat dalam. Keras. Yang di luar selamat malam berkat dalam. Ya, terima kasih. Ada puluhan ribu di luar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita berharap dengan panjang bersama petugas liturgi dan para rasul. Kita akan nanti memperagakan pembasuhan kaki para rasul 12 dengan mewakili segala kesibukan atau pekerjaan masing-masing, tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ini hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Perjamuan malam terakhir bukan perjamuan kesedihan atau keputusasaan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, persaudaraan, dan penuh makna. Perjamuan ini merupakan simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan korban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dengan upacara pembasuhan kaki bagi para rasul untuk menanggapi dan meneladani semua pengorbanan dan cinta Tuhan itu. Kita diajak untuk memberikan pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan di dalam Ekaristi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memasuki Ekaristi ini. Kita kenangkan bagaimana Yesus dalam perjamuan itu memberikan dirinya melayani, dan mari kita mohon ampun atas ketidaksadaran kita untuk saling melayani, dan kita mohon Tuhan mengampuni. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Perawat Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memperhatikan saya pada ampunan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Dialah Bapa pengasih, pada malam hari inilah sengsaranya, Putra mempercayakan perjamuan Ekaristi kami sebagai lambang cinta kasih dan kenangan akan korban salibnya. Semoga kami dapat menerima kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup sehari-hari, serta diperkenankan menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Ibu dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagi. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah pada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut tahun keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senjata. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pagi. Beginilah kamu harus memakainya: pinggang berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tangan. Hendaknya kamu memakainya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak ada pula pemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun temurun. Demikianlah sabda Tuhan.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mengatakan bahwa Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama iblis, iblis telah membisikkan dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Yesus kepadanya, "Selama-lamanya
Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, melainkan membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua. Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu ini, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkat dalam. Kita mulai memasuki hari suci, kita semakin merasakan Tuhan yang mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat ketika saya sedang menjaga proyek di Comal, pembangunan Comal, sudah mulai jam 2, belum tentu saja belum pada makan. Lalu saya mulai mencari makan, meminta seseorang untuk cari gado-gado. Lalu kemudian di Comal ada beberapa warung gado-gado, kebetulan waktu itu tutup semua. Maka kemudian coba kita mencari online. Lalu saya online, saya menemukan karena ada 5 orang, beli gado-gado 5 orang, satunya 17.000. Lalu saya tanya, ini gimana ini? Karena beli GrabFood saya jarang. Lalu kemudian ada yang mengatakan, oke. Saya oke saja. Ternyata begitu oke, ongkos kirimnya 50.000 lebih. Karena ternyata belinya itu warung di Kaligelar, ya. Dia harus nganter ke Comal. Ya kita tunggu lama sekali, nggak datang, keburu lapar, dan sudah terlanjur di oke, ya. Lalu kemudian akhirnya kita tunggu dan akhirnya datang. Terima kasih, kok jauh sekali ini. Ya, ini pokoknya kami siap melayani. Lalu setelah itu mengatakan, jangan lupa bintangnya ya Pak. Semua selalu dengan bintangnya, dengan pujian, dengan segala macam supaya mendapatkan sesuatu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setiap pelayanan di zaman sekarang membutuhkan bintang, membutuhkan sesuatu yang membuat dirinya mendapat reward, mendapat sesuatu, dan akhirnya apa? Pelayanan itu menjadi tidak murni melayani, tetapi karena dia sungguh-sungguh membutuhkan itu supaya nanti dapat bonus. Begitu dikasih bintangnya sedikit atau mungkin negatif, kemudian akhirnya dia akan ditegur oleh company-nya, dan kemudian akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, tetapi justru mendapatkan semacam hukuman. Saudara-saudara yang terkasih, dunia sekarang pelayanan itu menjadi langka. Yang ada adalah apa rewardnya, apa bintangnya. Orang menunggu lama-lama, kalau bisa apa door prize-nya.
Nah, semuanya itu pasti akan ada rewardnya. Ditunggu lama sekali, tidak dapat door prize sama sekali. Pulang nendang pintu, wah lama-lama, tapi tidak dapat door prize. Saudara-saudara yang terkasih, seorang pemimpin seperti Yesus memberikan satu contoh pelayanan yang tidak membutuhkan reward, tidak membutuhkan bintang, pelayanan yang tidak membutuhkan ganti, tetapi sesuatu yang sungguh rela untuk dilakukan. Dulu ketika saya bekerja di luar, ada satu pelatihan tim, ada bosnya sebagai owner, itu perusahaan namanya Austindo Nusantara Jaya yang ada di Kuningan, tetapi punya base yang banyak seperti di Medan, di Belitung, di Papua, di beberapa tempat. Kemudian akhirnya di Ambon itu ada pengolahan kelapa sawit, pengolahan sagu, ada rumah sakit mata, kemudian ada leasing, itu satu grup di situ. Kemudian saya site-nya di pedalaman Papua, yaitu di Sungai Metamani, sungai yang luas, dan kemudian di situ kalau bosnya atau ownernya itu datang, dia naik pesawat sampai Sorong, kemudian kapal pesiarnya di Bali diminta menuju ke Sorong, lalu kemudian dia dengan kapal masuk ke Sungai Metamani tadi, dan kapal pesiar itu kanan kiri ada 4 skoci yang kalau mau mendarat itu kemudian ada mereka mempunyai fasilitas itu. Lalu di situ ada pelatihan, lalu kemudian owner itu yang mengherankan saya, dia selalu mengecek apakah makanan cukup, apakah semuanya sungguh terlayani, apakah dalam proses itu ada yang sakit, apakah ada di situ tenaga medis. Dia dari hal-hal yang kecil memberi perhatian ketika hal-hal seperti itu. Saya lalu bertanya, apa benar karena saya orang baru pada waktu itu, Pak Jos ini suruh-suruh seperti ini kebiasaannya, atau ini kebetulan hanya saat ini saja? Lalu karyawan mengatakan memang benar, dan dia memang selalu memperhatikan hal-hal yang kecil, selalu menyapa. Bahkan ada satu security yang anaknya meninggal, akhirnya dia pun layak, walaupun harus dengan kapal atau perahu yang kecil, namanya coprek itu ya, kalau mereka disebut lombok, lalu datang dan melayat seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seorang pemimpin yang sungguh-sungguh bertanggung jawab adalah orang yang konsisten dengan segala keprihatinannya, yang peduli kepada orang yang menjadi tanggung jawab yang sudah diserahkan Tuhan kepadanya. Maka ketika kita berkeluarga, ada anak-anak yang diberikan kepada kita, ada istri, suami yang diberikan kepada kita, itulah yang akan kita layani di dalam setiap kehidupan kita, saling melayani. Ketika kita menjadi guru, kita diberi murid-murid, diberi rekan kerja, disitulah ajar kita melayani. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pelayanan yang tidak mengharapkan balasan itu yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam pembasuhan kaki. Yesus mengatakan, mengertikah kamu makna semuanya itu? Kamu menyebut aku dan Tuhan, katamu itu tepat. Kalau aku membasuh kakimu, demikian juga kamu saling membasuh. Saudara-saudari yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua adalah Ekaristi. Bagaimana Ekaristi pada malam ini diperbaharui? Kalau orang sering mengatakan lahirnya Ekaristi adalah Kamis Putih, di mana Yesus memperbaharui roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Maka barang siapa makan tubuhku, minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam. Maka saudara-saudari,
melanjutkan Ekaristi ini, dan semoga penghayatan kita akan Ekaristi tidak mudah meninggalkannya, karena itu tubuh dan darah Kristus sendiri yang menguatkan kita. Itu yang kemudian menggerakkan kita pada pelayanan terhadap sesama, terhadap pribadi-pribadi yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan dengan upacara pengasuhan. Tetapi juga tangan dan kepala
Saudara-saudari, mari kita lanjutkan dengan doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Kami mohon. Bagi para pemimpin
Bagi orang-orang yang sedang menderita, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbaharui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula dalam kehidupan bermasyarakat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita doakan mereka semua yang butuh kita doakan, yang menjadi perhatian bagi kita untuk kita layani. Marilah kita mohon. Ya Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Saudara-saudari, mari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanku ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, terimalah dan persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putra, sehingga mendatangkan rahmat keselamatan bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan, karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghibur umat bagi-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada Tuhan, supaya Engkau berkenan memutuskan dengan roh persembahan ini yang kami bawa kepada, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri itu. Sebab pada malam Ia dikhianati, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada Ia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi."
Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Nya, ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah ya darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagi dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu korban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh di dalam Kristus. Semoga kami yang disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surga. Bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, terutama bersama Santo Yosef mempelainya, para rasul yang kudus, para martir yang jaya, bersama Santo Lukas pelindung paroki kami, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan sejahtera serta keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiar di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama Aba Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Kristoforus, serta semua uskup, semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala berkat kepada dunia. Dengan perantara Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, maka beradilah kita berdoa dengan bernyanyi.
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sampai menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda pada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, Dialah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga melalui misteri kenangan akan wafat dan kebangkitan Putra-Mu, kami dikuatkan dalam menjalani hidup kami sehari-hari dan dalam menyongsong keselamatan abadi yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan perarakan untuk menghormati sakramen, menggambarkan Yesus sendiri yang habis perjamuan terakhir menuju ke Taman Getsemani. Yesus meminta murid-muridnya untuk berjaga, tidak tidur, tetapi para murid semuanya tertidur. Yesus berdoa seorang diri di dalam kesedihannya. Maka mari kita malam ini menemani Yesus, menemani bagaimana Yesus ketakutan, ragu-ragu menghadapi salibnya, sampai mengatakan, kalau Bapa berkenan, bolehlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Mari kita bersama-sama mengikuti perarakan.
dalam nama Putra dan Roh